Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Cesar Akulida dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dari reproduksi dan embriologi. Oke, di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa materi, yaitu yang pertama mengenai definisi integrasi agama dan sains, kemudian yang kedua mengenai pentingnya ilmu reproduksi dan embriologi. Kemudian yang ketiga, mengenai pembelajaran biologi dengan berbasis Al-Quran. Kemudian yang keempat, mengenai integrasi sains dan agama dalam konteks materi reproduksi dan embriologi. Oke, next slide. Next. Di sini saya dari kelompok 6. Oke, yang pertama yaitu definisi integrasi agama dan sains. Menurut Bakir, pada tahun 2005 dan Sudar Minta pada tahun 2003, dalam wacana sains dan agama, integrasi dalam pengertian generiknya adalah usaha untuk memadukan sains dan agama. Lanjut. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk mengintegrasikan pendidikan sains dan teknologi dengan keislaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih tema atau topik yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, menentukan konsep-konsep yang akan dikembangkan, kemudian dibuat daftarnya. Kemudian yang ketiga, menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menginvestigasi konsep-konsep yang telah didaftar. Kemudian yang keempat, menentukan bidang studi atau mata pelajaran apa saja yang terkait dengan suatu konsep tertentu. Lanjut. Oke, selanjutnya kita memasuki tentang pentingnya ilmu reproduksi dan embriologi. Proses untuk menghasilkan keturunan dalam melestarikan kelangsungan hidup spesiesnya ini dikenal dengan istilah reproduksi. Untuk mencapai reproduksi yang lebih baik, manusia berupaya mengendalikan kesehatan tubuhnya dan mengembangkan berbagai teknologi kesehatan yang berkaitan dengan itu. Selain itu, ilmu reproduksi juga mencakup proses terbentuknya dan perkembangan janin di dalam organ reproduksi yang disebut dengan embriologi. Embriologi juga menjadi dasar untuk memahami berbagai penyakit atau gangguan pada berbagai disiplin ilmu kedokteran. Lanjut. Baik, selanjutnya, bahkan jika dilihat lebih lanjut, memperhatikan proses penciptaan manusia adalah suatu perintah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah yang dicantumkan dalam Al-Quran surah At-Tarik ayat 5-7, yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Lanjut. Kemudian yang ketiga, mengenai pembelajaran biologi dengan berbasis Al-Quran. Baik, biologi adalah cabang ilmu dari sains, dengan demikian apa yang berlaku pada bidang biologi juga berlaku pada bidang sains. Al-Quran sebagai hudalil al-nas, yaitu petunjuk bagi manusia. Al-Quran memberikan informasi stimulan mengenai fenomena alam dalam porsi yang cukup banyak. Fakta tentang biologi telah disebut dalam Al-Quran yang diturunkan lebih 1.400 tahun yang lalu yang dibuktikan oleh para ilmuwan saat ini. Ilmu biologi mencakup manusia, hewan, dan tumbuhan yang dirumuskan lagi dalam berbagai cabang ilmu. Lanjut. Kemudian yang keempat, mengenai integrasi sains dan agama dalam konteks materi reproduksi dan embriologi. Dalam surah Al-Mu'minun dan hadis Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia melalui fase-fase berikut. Yang pertama, pada fase nutfah.
Proses ini memerlukan adanya pencampuran nutfah tersebut dengan bagian yang bersumber dari perempuan. Pada ilmu biologi disebut dengan sel spermatozoa atau sel mani dan ovum atau sel telur. Penelitian dari para ahli embriologi menyatakan bahwa selain mengandung spermatozoa atau sperma, air mani juga tersusun dari berbagai campuran yang berlainan yang mempunyai fungsi masing-masing. Lanjut. Yang kedua adalah fase alaqah. Mulai dari pembelahan sel menjadi dua bagian di hari pertama, kemudian menjadi 4 bagian di hari kedua, sampai pada hari kelima ini, pembuahan disebut blastocyte. Pada hari ke-6 dan ke-7, blastocyte tersebut menempel di dinding rahim. Al-Quran menyatakan bahwa embrio yang menempel tersebut merupakan gumpalan darah yang bersifat menempel atau alaqah. Kata alaqah atau alaqah berasal dari kata alaqah yang artinya suatu yang membeku, tergantung, atau berdempet sehingga ditafsirkan sebagai gumpalan darah yang bersifat seperti lintah yang menempel di dinding rahim. Lanjut. Yang ketiga adalah fase mudghah. Mudghah atau segumpal daging sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 yang artinya lalu segumpal darah itu kami jadikan daging. Mudghah mempunyai arti segumpal daging. Mudghah berasal dari kata mudghah yang berarti daging kecil yang dapat dikunyah. Dalam ilmu pengetahuan biologi, diketahui bahwa pada hari ke-10, gumpalan darah yang berada dalam rahim berubah menjadi segumpal daging kecil yang disebut yolk sac. Pada hari ke-10 sampai dengan 14, kehamilan mulai stabil dan pada yolk sac mulai terbentuk sel darah, kepingan embrionik, dan chorion atau plasenta. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Manusia disuruh untuk mempelajari ciptaan Allah yang berhubungan dengan makhluk atau benda hidup dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran telah mengisyaratkan pentingnya ilmu pengetahuan dan menjadikan proses pencariannya sebagai ibadah serta menegaskan bahwa satu-satunya sumber ilmu pengetahuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat asal-usul dan proses kejadian manusia ini, maka seseorang akan menyadari bahwa sesungguhnya tiada satupun yang layak pantas untuk dihinakan pada diri orang lain. Dengan demikian, dalam pandangan Al-Quran, sains dan agama merupakan dua hal yang terintegrasi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.